محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para jamaah sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW adalah nikmat yang paling besar, karena tidak akan pernah terjadi nikmat-nikmat yang lain yang mendapatkan kebesaran kemuliaan dari Allah kecuali nikmatnya kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kehormatan kita, bahkan salam kerinduan kita kepada panutan kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan sampai kepada seluruh umatnya, khususnya jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah terangkan hati kita, Allah luaskan cakrawala berpikir kita, Allah pahamkan kita terhadap pelajaran ataupun ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu sebelumnya saya menyampaikan tentang jalannya hidayah, karena kita sesuai dengan pelajaran yang bertahap. Artinya judul malam hari ini adalah tanda-tanda hidayah. Kalau kita berjalan, itu jalan namanya. Tetapi untuk menuju tempat yang akan kita tuju harus ada tanda jalan itu, karena begitu banyak jalannya sehingga dikasih tanda itu agar kita sampai kepada tujuannya. Bedain ya, setiap di dalam ilmu fikih, ini tanda-tanda balik ada nggak? Ada kan? Jadi kalau udah ada tahu tanda-tanda itu, berarti mendekati tujuan. Apa yang dituju? Bapak yang hadir rata-rata sudah beristri. Dari mana tahu istri bapak hamil? Kalau nggak ada tanda-tandanya. Salah satunya tandanya apa? Lambat datang bulan. Ya, sudah mulai muntah-muntah uger, udah mulai bencing lihat bapaknya nih gara-gara lo katanya, misal begitu. Itu tanda namanya. Kalau jalannya mau usah diceritain. Ya, kawin itu jalannya udah, iya kan? Nah, kawin itu apa tandanya? Nah, itu tadi. Ya, mulai hamil, mulai reneh, kata orang Sunda mah, mulai reneh, mulai napas ngap-ngapan, makan udah nggak enak, pokoknya itu cirinya. Makanya tanda-tanda hidayah, tanda orang dapat hidayah. Suara mati, suaranya enggak, ya kencengan ya, enggak lah, sedang lah, biasa. Jadi tanda-tanda hidayah, kemarin jalannya hidayah, salah satunya hidayatuddin, hidayah, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah berupa dinul Islam. Secara otomatis kita menjadi orang Islam. Ini nikmat besar.
Ini hidayah besar. Ya, paling tinggi hidayah itu hidayah Islam. Tetapi orang Islam belum tentu tahu tandanya. Ya, tandanya masuk ke rumah Pak Hanung ada tandanya, itu tanda. Kalau nggak ada tandanya, kalau yang tahu udah biasa. Kalau nggak tahu, kalau nggak ada tandanya nggak bisa masuk. Ya, kita mau ke Bogor, so tahu, nggak tahu jalan, sekarang jalannya banyak. Ya, nggak tahu tanda arah ke Bogor, nyasar, balik lagi ke Jakarta, muter. Artinya orang dapat petunjuk itu nggak sembarangan. Orang dapat hidayah itu nggak sembarangan. Kita sering minta kepada Allah, Al-Fatihah itu 17 kali minimal. Ihdinas siratal, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, hidayah agama yang benar. Itu agama Islam. Tapi kita nggak pernah tahu tanda-tandanya. Tandanya orang Islam itu dapat hidayah, tandanya nih. Ini biar ingat nih, beda kemarin jalan, sekarang tandanya. Jadi kalau orang jalan tuh lihat tanda-tanda jalan biar tahu jalan. Jangan tidur. Kalau tidur tahu-tahu sampai dia nggak tahu arah jalan, nggak tahu tanda-tanda jalan, nggak tahu. Ya, beloknya kemana? Hanya banyak. Bogor, Ciawi, Bogor ini kan banyak. Nah, setiap itu ada tandanya. Kalau bahasa jalan ada markasnya. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu ada alamatul hidayah, tanda-tanda hidayah. Ya, kitabnya aja udah jelas Bidayatul Hidayah. Jadi orang yang memiliki tanda hidayah itu gampang sebenarnya. Yang pertama nih, catat, ingat-ingat, mudah-mudahan seumur hidup kita nggak lupa. Orang yang mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah, orang itu cenderung di tempat ibadahnya Allah, di rumahnya Allah, alias masjid. Karena Nabi itu ngasih gitu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kalau orang itu cenderung hatinya ke masjid, ke musholah, ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang Allah sukai, ke tempat Allah yang Allah cintai, ke tempat Allah yang memberikan anugerah yang begitu besar, itu masjid. Karena tempat yang dimuliakan di dunia ini cuma satu sebenarnya, masjid. Kalau hati orang itu cenderung ke masjid, itu tandanya orang itu dibimbing sama Allah, tandanya orang itu dapat hidayah dari Allah. Walaupun orang itu di luar Islam, itu salah rasanya masuk Islam, dia sudah demen sama masjid. Kan ada di pinggir musola, ya, di pinggir masjid, sering dengar azan, sering bantu ke masjid, hatinya cenderung ke masjid, lama-lama dapat hidayah. Itu tanda hidayah. Nah, bagi orang Islam yang berat masuk ke masjid, berat melangkah ke masjid, ke musola, itu mulai dikurangin tuh, dicabut tuh, bimbingan sudah mulai dilepas itu. Ciri indah, kalau orang rajin ke masjid, insya Allah istiqomah dia, hidayahnya terjaga. Kalau sudah mulai kurang-kurang ke masjid, kurang-kurang ke musola, kurang-kurang sholat berjamaah, ngerasain nggak? Bawaannya malas mau ke masjid, itu tandanya sudah mulai dihilangin. Kalau ibarat kuburan, patoknya sudah nggak kelihatan, lama-lama hilang, udah nggak ada tandanya. Oh, kuburan siapa lupa, orang banyak orang, karena tandanya udah hilang. Kalau masih ada, yakin itu kuburan orang tua kita. Kenapa? Ada tandanya. Bener nggak? Ya. Orang Islam jadi pertanyaan, ini orang Islam tapi nggak pernah. Ada lagi orang Islam pas jadi pengurus masjid aja, dari ke masjid, begitu ganti periode nggak pernah ke masjid. Berubah sikapnya, berubah kelakuannya, berubah cara ibadahnya. Makanya untuk terjaga hidayah itu, tanda itu jangan sampai hilang. Rajin-rajinlah ke masjid, rajin-rajin ke tempat ibadah. Bahkan peduli terhadap tempat ibadah, itu salah satu tanda orang itu dapat hidayah. Ya, ada masjid baru dibangun sambil lewat, dia sodako di situ. Nggak nanya masjid siapa, nggak tanya ustadznya siapa, nggak. Pokoknya dia niat sodako jariah di situ.
Ini satu dari Allah. Tanda orang itu dapat tanda-tanda hidayah. Sekarang semua, yuk kita, apakah kita termasuk orang yang dijaga hidayah sama Allah dengan cenderung kita selalu ya datang ke masjid sesulit, bahkan merasa rugi ketika kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Biasa kalau orang sudah biasa, kalau ketinggalan kesel, nyesel. Kenapa? Karena sudah biasa. Kalau biasa sholat di rumah, ya biasa aja, nggak ngaruh. Ini. Jadi kalau kebanyakan sholat di rumah itu salah satunya dikurangi hidayah. Lama-lama hilang hidayah itu. Ya. Kenapa? Dengan berjamaah sudah jelas nilai pahalanya besar, keberkahan doanya juga besar, ya kan? Peduli terhadap rumah Allah, rumah di mana Allah memberikan jaminan siapa yang ke dalam masjid itulah tamu-tamunya Allah, Duyufur Rahman disebutnya. Pasti Allah persilahkan dengan sebaik-baiknya, pasti Allah sajikan dengan sebaik-baiknya. Namanya kalau kita menjadi tamu Allah, kalau kita mau namu ke rumah orang, apalagi ke rumah yang dimuliakan, ke rumah RT aja kita harus sopan, apalagi ke rumah Allah. Pakaian yang terbagus itu diperintah oleh Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakaian yang rapi, bila perlu yang paling mahal, bila perlu yang paling bagus, bila perlu yang paling wangi masuk ke dalam masjid. Itu semua tanda terang hidayah itu. Ibarat patok dicat, diperbarui terus, jadi kelihatan terus tanda itu. Itu tanda orang. Mudah-mudahan teman-teman cenderung hatinya ke masjid. Barang siapa yang makmurkan masjid, apalagi sampai bisa bangun masjid, Allah jamin orang itu akan dibangun istana nanti di surga, insya Allah. Dan ini pasti janji Allah. Itu yang pertama. Jadi tanda hidayah itu, kalau kita mau kencang hidayahnya, sering-seringlah datang ke masjid atau ke musola. Mau itu musafir, mau itu ahli Korea, orang setempat, kalau hatinya cenderung ke masjid, apalagi sampai ngurusin masjid. Yang ngomong pengurus masjid, masalahnya ketua masjid lagi. Bahkan 4 masjid saya pembinanya, 7 musola saya pembinanya. Jadi bukan kaleng-kaleng, artinya emang pelakunya. Berani ngomong begini kan emang pelaku. Artinya apa? Orang yang cenderung ke masjid dijaga sama Allah hidayah itu, baru terus. Ya jangankan ya orang yang melihat secara fisik aja, melihat ayah baru terus enggak? Ya baru terus. Artinya apa? Allah selalu memberikan, entah dari mana jalannya, dikasih kemudahan terus. Karena doa orang yang di masjid itu tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah. Karena jaminan dari Allah. Dan besok di akhirat orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma dzilla illa dzilluh. Tidak ada naungan di saat padang mahsyar kecuali naungan Allah. Makanya inilah hidayah yang sampai kepada akhirat. Itu yang disebut tanda hidayah. Hidayah itu mahal. Seandainya hidayah itu nggak mahal, nggak sulit, bahkan lebih mahal dari hal. Makanya kalau ada yang bisa, nah presiden juga mungkin dibeli, karena hidayah itu haknya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak orang itu cenderung hati ke masjid, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang yang dijaga pintu hidayahnya dari Allah. Itu yang penting, itu yang pertama. Hadirin sekalian, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita pengen tetap mendapatkan tanda hidayah, kumpul sama orang alim, kumpul sama ulama, kumpul sama orang-orang yang ahli ibadah, serta mereka, insya Allah kebagian ilmunya, kebagian semangat ibadahnya, kebagian terang hidayahnya.
udah bodoh, gaulnya sama orang bodoh, di jalanan lagi nggak jelas, serba nggak jelas, rumah nggak jelas, kerjaan nggak jelas, semua serba nggak jelas, makanya hidupnya nggak jelas. Tapi kalau kumpul sama ulama, kumpul sama kiai, kumpul sama habaib, kumpul sama orang-orang alim, kumpul sama orang ibadah, pasti ikut ibadah. Malu lah masa kiai pada sholat, lu pada nongkrong, nggak mungkin. Tapi kalau orang nongkrong, ngapain lu sholat, malah dilarang. Itu salah satu tanda hidayah. Makanya sering-sering kumpul sama kiai, kumpul sama orang soleh, kumpul sama orang baik, kumpul sama orang-orang yang cinta kepada Allah, yang ibadah sama Allah. Sering kumpul sama orang yang kurang ibadah sama Allah, itu ngurangin hidayah. Supaya tanda itu tetap terang, tanda tetap ada, sering-sering kumpul sama orang soleh. Ya, tuh dua. Yang ketiga, tanda hidayah itu Allah kasih semangat. Untuk apa? Untuk belajar agamanya Allah, ilmunya Allah. Kalau kita sudah mulai males, jadi ngaji males, belajar agama males, baca Quran males, ibadah males, ciri hidayah itu mau cabut, mau hilang di diri kita. Tapi kalau semangat terus ibadah, semangat ngajinya, semangat mencari ilmunya Allah, semangat ibadahnya, baca Qurannya semangat, nggak pernah ditinggal, insya Allah terjaga hidayah itu. Tanda itu tidak akan pernah hilang. Ini mau baca Quran malas, ngaji malas, udah mulai tanda-tanda itu mulai hilang itu. Coba aja. Yang seminggu sekali aja malas, apalagi sebulan sekali, ditambah setahun sekali, habis itu lama-lama. Yang namanya belajar itu tiap hari. Kalau bahasa kiai mutolaah itu tiap hari. Tidak ada hari tambah belajar. Itu sekelas kiai, sekelas mubalik kondang, sekelas orang-orang yang sudah tahu aja. Lagi yang bodoh. Jadi yang ketiga ini, kalau kita males dalam soal kebaikan tentang ilmunya Allah, belajar ilmunya Allah, sudah mulai males, itu mulai dicabut tuh, nggak ada tandanya. Tapi kita bergairah, girohnya tinggi dalam urusan belajar agama, urusan mengkaji kajian ilmu Allah, urusan ibadah semangat, urusan baca Quran semangat. Mau kumpul mau sendiri tetap semangat baca Qurannya. Kalau kumpul doang baca Quran, begitu pulang Quran geletakin aja, berhari-hari, berbulan-bulan, ntar nunggu puasa. Iya, kalau masih ada yang begitu berarti hidayahnya nunggu puasa. Kalau panjang umur, kalau kagak mati, putus hidayah. Ya, ini tandanya. Kalau kemarin kan jalannya hidayah. Ini tanda hidayah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, tanda hidayah dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwasannya orang yang memiliki tanda hidayah itu, orang itu termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari orang tua. Orang tua punya harapan setelah dia mati usul khotimah, ada masih satu harapannya, anak yang soleh dan solehah. Anak banyak, tapi belum tentu orang tua, maaf mungkin yang sudah tua tahu mana anak yang soleh, yang ahli ibadah, yang dekat dengan ulama, yang cenderung hati ke masjid, yang sering baca Quran. Orang tua tahu. Kan kadang-kadang kumpul keluarga kan, anak udah nikah, ada yang belum, rumah kumpul, ada menantu segala macam. Salah satunya doa orang tua, ridhonya tua. Kenapa kan hal begini? Karena banyak anak-anak merasa dirinya dapat ridho dari orang tua. Orang tua itu akikatnya tidak ridho kalau anaknya sudah dewasa, tidak ibadah kepada Allah. Siapa orang tua yang menerima? Coba aja jadi orang tua. Bapak nih sekarang jadi orang tua, lihat anaknya ibadah, terima nggak Pak? Pasti nggak. Tapi kalau ibadah senang nggak Pak? Ridho nggak? Itu tandanya. Kalau ada anak itu termasuk orang yang ahli ibadah, doa orang tua, ridhonya orang tua, itulah tanda hidayah. Pasti diamanatkan itu. Walaupun dia mungkin yang paling yang bontot, bergantung nilai ibadahnya, bergantung ketaatan kepada Allah. Karena anak nggak sama Pak, walaupun satu perut, satu bapak, satu ibu, belum tentu sama. Lain-lain.
tingkatan ibadahnya beda-beda, kealimannya beda-beda, ketaatannya beda-beda. Tapi orang tua tahu siapa anaknya yang betul-betul jadi harapan dia setelah dia meninggal dunia. Biasanya kalau yang soleh pasti ngedoain. Kalau yang salah enggak, gimana mau doain? Tuh. Jadi yang kelima itu ridhonya orang tua, doanya orang tua, insya Allah bagian daripada tanda-tanda hidayah. Makanya setiap ketemu orang tua pasti minta doanya, minta ridho. Benar nggak Pak? Nah, 5 ke 6 orang yang dapat hidayah itu biasanya sabar Pak. Sabar, diuji susah sabar, diuji istiqomah dia, sabar itu hidayah Pak. Sabar, nggak rasulah kerjaannya. Kalau sudah jauh dari hidayah. Tapi kalau dia sabar, dijamin oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Orang ini tetap mendapatkan tanda-tanda hidayah dari Allah, kuat hidayahnya. Tapi kalau nggak sabar, hilang hidayah. Jadi orang dapat hidayah itu, umpatan hidayah itu, tandanya itu nggak ngaku ujiannya. Jangan ngaku, jangan ngaku ikhlas kalau belum diuji, jangan ngaku istiqomah kalau belum diuji. Salah satunya yang sunnah seperti wajib kalau udah istiqomah Pak. Orang yang biasa tahajud nggak tahajud rugi. Apa bilang begitu? Biasa. Tapi kalau yang nggak pernah sholat tahajud berat. Kalau yang nggak istiqomah berat. Udah tanggung dibangunin sama Allah, udah dibangunin padahal jam 2, kadang jam 3 melek. Kalau yang dapat hidayah tanda itu gampang dia ibadahnya, gampang. Tahajud pada sunnah katanya. Tapi kalau dibiasa seakan-akan seperti wajib. Kenapa? Perintah Allah. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang lagi ngorok, bahasa gampangnya begitu. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Tuh, diperintah sama Allah, bangun. Wasiyabaka fatahhir. Segera, bila perlu mandi, uduk, sholat. Diperintah sama Allah, lagi enak tidur. Allah yang bangunin itu hakikatnya. Ketika ngelindur, tiba-tiba bangun, padahal mau pancing kan gitu. Tapi udah bangun. Kalau orang itu dapat hidayah, tanda-tanda hidayah itu ada di diri orang itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah telah bangunkan dirinya di tengah malam untuk sholat tahajud. Gampang orang dapat hidayah mah. Gampang aja gitu, dibangunin gampang, ngerjain ibadah tuh gampang aja. Gak ada rasa beratnya. Tapi kalau hidayah itu tidak ada, hidayah itu dicabut sama Allah, dia dibangunin tetap aja tidur lagi. Gak ada tambahan. Hidup pengen nambah derajatnya, pengen nambah pangkatnya, pengen nambah duitnya, semua pengen nambah. Sampai ke bini-bini pengen nambah, misalnya begitu ya. Biasanya begitu. Semua pengen nambah, tapi ibadah nggak pernah nambah. Itu tandanya jauh dari hidayah keberkahan. Karena hidayah itu berkaitan dengan keberkahan, pasti nambah terus, pasti nambah terus. Sama kesempatan sholat duha ada sebenarnya, bukan gak ada, tapi hidayah itu yang kurang kuat. Tanda itu tidak ada pada dirinya, maka kalau kita melakukannya sudah biasa kayak wajib, kayaknya nggak tenang gitu kalau belum sholat duha mau keluar, karena dibiasain. Bener nggak? Nah kalau kita sering minta itu, sering melakukan itu, insya Allah terjaga hidayahnya, dan sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena jaminan hidayah, tanda-tanda hidayah itu jaminannya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena mati itu bergantung kebiasaan orang itu hidup. Kalau biasanya orang itu hidup sholat, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Kalau orang itu rajin baca Quran, insya Allah mati ketika baca Quran. Kalau orang itu rajin mati waktu keadaan mentir. Bergantung kebiasaannya. Ada orang lagi sodako mati, ada karena biasa sodako mati. Jadi orang yang terbiasa itu bergantung kebiasaannya, dan Allah mematikan dalam keadaan biasanya seperti apa.
Ada orang mati dalam keadaan tidur. Ada, karena emang kebiasaannya tidur. Asal nempel, tau nggak? Asal nempel molor. Iya, pelor, nempel molor. Ada yang gitu. Ini hidayah. Hidayah itu sulit, tapi harus kita kejar, harus kita lakukan. Ah, itu kan Allah yang punya. Iya, tapi kalau kita nggak usahakan, tidak akan pernah sambutan dari Allah hidayah itu nyampe kepada kita. Karena kalau hidayah jalannya sudah dikasih sama Allah. Sama aja begini, Bapak naik kendaraan, sudah ada kendaraannya, mau kemana, mau ke luar, ya sudah ada, tapi Bapak di mana? Nyampe keluar. Sama hidayah juga begitu. Kita berusaha kejar ibadah, kumpul sama orang soleh, sering baca Quran, sering berbuat kebaikan, amal soleh, insya Allah terjaga hidayah itu. Insya Allah hidayah itu terus ditambah sama Allah, terus dijaga Allah, karena kita berusaha. Jangan sampai meninggalkan hidayah itu. Kalau sampai salah satunya kita tinggalkan, maka sama aja kita meninggalkan rahmat dari Allah. Padahal Allah sudah tegas, wala tai'asu min rahillah, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Paling rugi manusia dalam kehidupannya ketika dia putus rahmatnya, mendapatkan kenikmatan, bahkan mendapat musibah, dia masih ingat sama Allah, berarti orang itu sudah putus rahmatnya. Tapi ketika manusia itu mendapatkan musibah, lupa sama Allah, tidak ingat sama Allah, atau dia dapat kenikmatan, lupa ibadah, itu namanya musibah. Itulah tolak ukurnya hidayah. Hadayah, tunjuk benar dari Allah. Kul inna hudallahi huwal huda. Kalau petunjuk yang benar datang dari Allah, pasti petunjuk itu benar, tidak akan pernah salah. Bapak pernah nggak ngelihat marka jalan, tanda jalan, terus arahnya benar, kita ngikutin? Pernah? Enggak, pasti enggak. Apalagi dari Allah. Itu yang buat manusia. Kalau zaman dulu ada yang nakal, Pak, berit malam cuman kasih arah panah doang, mana arah panahnya dibelokin. Nah, itu namanya yang ngasih jalan salah. Ya, kalau kita ngikutin benar, udah pasti. Bener nggak? Dengan Allah sudah kasih yang namanya jalan. Allah sudah kasih tandanya, tinggal tujuan kamu. Mana yang kamu tuju? Aslinya orang yang dapat hidayah, apapun dia lakukan, yang dia tuju hanya Allah, lillahi ta'ala. Lihat semua kerjaan, sholat lillahi ta'ala, sodako lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji semua lillahi ta'ala. Jadi bukan manusia tujuannya, tapi Allah. Apapun yang dilakukan, semuanya karena Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah akan terus memberikan hidayah itu. Dari mulai jalan sampai tanda-tanda, sampai kepada tujuannya. Tidak ada tujuan kecuali ridhonya Allah. Benar nggak? Ini kunci. Jadi kita ngaji memang begitu, ada jalannya, ada tanda jalannya, sesuai nanti tujuannya, berurutan. Jangan lompat. Startnya lewat mana nih? Priuk misalnya, mau kendaraan pribadi apa mau pakai bis, ada startnya. Kalau bahasa orang tawaf ada mikotnya, ada awal startnya di mana nih? Awal startnya tadi di masjid. Kalau orang mau mendapat tanda-tanda hidayah itu, awal startnya dari masjid, dari musola, dari tempat-tempat ibadah, dari majelis taklim, tempat di mana Allah turunkan rahmat. Allah muliakan tempat itu karena di tempat itulah menyebutkan asma Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa, orang yang mendapatkan tanda hidayah, yang hidayahnya dijaga, jangan lupa. Karena ini bulan Maulid. Sebenarnya ini nggak mesti bulan Maulid. Setiap hari bila perlu, setiap hari bila perlu baca sholawat. Tidak sempurna semua amalan, termasuk doa, kalau tidak membaca sholawat. Ini kunci. Dijaga hidayah sama Allah, tanda itu tidak akan pernah hilang. Dan Rasulullah ketika nanti di akhirat di padang mahsyar,
umatnya yang selalu berselawat kepadanya. Itu ada cirinya dan dipandang oleh Rasulullah, pasti itu umatnya, bisa dipastikan itu umatnya. Makanya orang yang mendapatkan hidayah itu sehari-hari tidak lepas baca salawat. Mau dia lagi ngapain kek, mau dalam keadaan sakit sekalipun, salawat itu tandanya dapat hidayah, tandanya dapat tanda-tanda hidayah. Sampai 1 jam. Ada tanya jawab kan? Sebelum saya lanjutkan. Benar udah gak kerasa 1 jam nih. Ada tanya jawab nggak nih? Nggak ada. Kita langsungin aja ya. 5 menit lagi masalahnya. Jadi terakhir itu sholat, lupa. Baca Quran, tutup dengan selawat, awali dengan selawat. Baca doa, awali dengan selawat, akhir dengan selawat. Habis kerja apapun, awali dengan selawat, akhir dengan selawat kepada Nabi. Ini jaga tanda hidayah itu pada diri kita masing-masing. Ya, baca tanpa selawat tidak akan ada berkahnya. Pekerjaan apapun tanpa membawa selawat tidak ada berkahnya. Ya, termasuk amalan apapun, zikir apapun, wirid apapun, kalau tidak baca selawat tidak ada berkahnya. Kesempurnaan yang Allah berikan lewat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah salawat. Kuncinya itu. Tidak akan ada hari yang namanya malam Lailatul Qadar, tidak ada malam Ramadan, tidak ada malam yang hebat lahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk, gak ada yang benci, gak ada yang sedih, semua gembira. Terjun setan iblis gembira Rasulullah lahir. Makanya Maulid itu hari kelahiran, dimana kalau beliau diingatkan waktu lahirnya, lahir nih, baru lahirnya doang banyak orang dapat hidayah, baru denger doang nih, gak pernah ketemu sama orang yang sampai sekarang dengar peringatan Maulid aja banyak orang masuk Islam. Itu hidayah karena dengar sholawat, bergetar hatinya, bertambah imannya. Allah tunjukkan kebenaran itu sampai akalnya terbuka. Mana ada orang yang nggak pernah ketemu tapi disebutin namanya terus, rupanya kayak emang nggak tahu tapi namanya disebutin. Bahkan jaminan semua nabi tidak memberikan syafaat, semua minta syafaatnya Rasulullah, bahkan sampai minta jadi umatnya. Kita sudah jadi umatnya, tinggal bagaimana kita menjaga hidayah itu. Saking mahalnya hidayah, jadikanlah kita tetap jadi orang yang istiqomah, ya, istiqomah dalam menjaga ibadah kita kepada Allah. Itu tandanya hidayah itu tetap ada. Jangan sampai hidayah itu lari dari diri kita. Kerugian yang paling besar sepanjang hidup perjalanan manusia ketika Allah. Penghargaan besar sepanjang hidup manusia ketika Allah kasih hidayah itu sampai mati. Ini penting. Rasulullah berhadapan dengan pamannya sendiri untuk mengucapkan kalimat Allah saja berat, karena kehendaknya bukan pada dirinya, tapi yakin itu milik Allah. Kalau hendak siapapun, mau dia bekas preman, mau dia bekas ngerampok, ahli jinah sekalipun, kalau Allah sudah memberikan hidayahnya tanpa ada halangan apapun. Makanya manusia nggak boleh sombong. Kalau ada orang yang melanggar atau maksiat di depan kita, ingatkan. Kita nggak tahu Allah kasih hidayah, mungkin lewat syariat kita ingatkan. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya mengingatkan. Rasul diutus itu kepada manusia untuk apa? Basyira wa nazira. Kasih gembira mereka yang dapat hidayah dari Allah, petunjuk kebenaran dari Allah, kabar gembira buat mereka. Kenapa?
mereka insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib gembira, wajib bahagia, karena jamin nazira, peringatan bagi mereka yang tidak beriman, yang jauh dari hidayah Allah. Ingetin, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan petunjuk dari Allah. Mungkin kejadian depan mata kita kan, insya Allah tidak mengurangi pahala. Kalau orang dapat daya di pengajian nih, dia nggak cukup hanya untuk dirinya, pasti besok diajak kawannya. Jadi yang namanya sahabat itu selalu mengajak kebaikan. Ya, kalau ngajaknya keburukan. Makanya Nabi menyebutkan orang dekat itu sahabat karib, sahabat dekat. Saking dekatnya, sholat sering diingetin, bahkan sodako sering diingetin, kebaikan sering diingetin. Itu saking dekatnya. Kadang-kadang kita sama saudara kandung tentu saling ingetin. Makanya sebutannya sahabat karib. Sahabat yang mengingatkan untuk ibadah kepada Allah, sahabat untuk mengingatkan tetap hidayah pada dirinya, tidak lepas dari diri. Untuk kita sama-sama saling menjaga hidayah dan Allah sesuai dengan permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jalur relnya Allah, tetap mengikuti ulama salafus saleh, ulama-ulama yang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, dan tanpa terasa sudah 1 jam saya sudah menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.